Ya tadi saya disuruh datang ke acara Parents Daycare yang diadakan untuk merayakan Imlek untuk para lansia. Yang datang sekitar 300-an lebih lah. Saya disuruh ngasih ular-ular gitu. Dan ya saya mendengarkan sebelumnya ada yel-yel, pokoknya Parents Daycare itu lansia-lansia harus sehat, harus senang. Terus saya tanya, supaya sehat bagaimana? Ya, semua langsung jawab, harus bersyukur, harus berdoa. Saya ulang lagi, supaya bisa sehat badannya gimana? Bersyukur dan berdoa, ngomong gitu. Terus saya bilang, enggak, supaya sehat harus olahraga. Terus saya tunjukkan, saya kebetulan bawa barbel, memang saya sengaja, ini harus olahraga. Karena saya lihat sekarang ya, banyak fitness atau gym yang khusus untuk lansia. Jadi menurut saya, lansia pun umur 70, 80 ke atas pun harus bisa olahraga, fitness maupun nge-gym yang bisa memperkuat otot dan tulangnya. Terus saya tanya lagi, lah supaya bisa senang gimana? Bersyukur dan berdoa. Mereka taunya bersyukur dan berdoa. Saya bilang enggak, supaya bisa senang ya, kita harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Kita harus bisa melakukan sesuatu membantu orang lain, keluarga sendiri, kerabat sendiri, tetangga, atau bahkan orang di luar rumah. Misalnya bantu kalau ada acara makan-makan untuk kaum duafa, kita bantu masak dan lain-lain. Jadi saya bilang, Bapak Ibu sekarang ada yang umur 70 lebih, 80 lebih, sampai sekarang ada di dunia, pasti ada tugas dari Tuhan. Lah manfaatkanlah tugas itu, membuat kita masih bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita bisa bermanfaat bagi orang lain ya, kita akan merasa bahagia dan senang. Jadi itu kuncinya, harus olahraga, harus tetap aktif, kerja sosial, bantu orang lain, atau di rumah ya nggak apa-apa, masakkan cucu, jaga cucu, atau bersih-bersih rumah, nyapu, ngepel. Lalu ternyata ada satu ibu yang berkata umurnya sudah 75, masih masak, nyapu, asah-asah, dan ternyata dia merawat keponakannya umur 32 yang terkena stroke. Loh, luar biasa toh, umur 75 masih bisa merawat keponakannya yang stroke. Sendirian terus ada ibu-ibu yang masih seminggu 3 kali belanjakan orang di pasar. Saya bawa 20 kilo. Lah saya bilang, berarti Bapak Ibu jangan sampai kalau sudah lansia bilang, waduh aku ini bisa apa, waduh aku sakit semua, waduh aku nggak bisa apa-apa. Jangan, karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan akan terjadi pada diri kita. Jangan bilang aku sakit-sakitan, aku lemes, aku nggak bisa apa-apa. Bilang aku sehat, aku kuat, aku siap bantu orang. Ya, lah itu pesan saya, harus olahraga, harus tetap bisa bantu-bantu sekecil apapun. Dan yang ketiga, yang utama, orang yang sudah lansia, yang sudah sepuh, yang sudah tua adalah orang yang paling didoakan dalam keluarga besarnya. Orang yang sudah didoakan harus bisa menjadi perekat keluarga besar. Jangan malah bikin ricuh, rame, berantem keluarga besarnya. Harus bisa merekatkan. Ya, jadi itu pesan saya untuk perayaan Imlek ini. Dan di akhir acara kita joget bareng. Setelah sebelumnya saya nyanyi lagu Aipia dengan lirik untuk menghormati dan mengingatkan bahwa kalau tak ada Gus Dur, tak ada Sinja. Sinjun Kyonghi, Tiam Hok Tiam Shu. Semoga kita selalu sehat, bisa berkarya, membantu banyak orang lain, dan yang penting jadilah perekat keluarga. Cus.